Selamat pagi, selamat datang dan terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak, Ibu hadirin di auditorium utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam rangka upacara pengukuhan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dr. Insinyur Sam Hutoize, Dr. Muhammad Hanafi, Dr. Yekti Maunati, MA. Upacara pengukuhan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada hari ini, Jumat 23 November 2012, segera dimulai. Majelis pengukuhan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diikuti oleh panitera dan calon Profesor Riset yang akan dikukuhkan, Dr. Insinyur Sam Hutoize, Dr. Muhammad Hanafi, Dr. Yekti Maunati, MA, serta para Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memasuki ruang pengukuhan. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset dipersilahkan membuka sidang. Pada hari ini, Jumat 23 November 2012, Majelis Pengukuhan Profesor Riset
mengadakan sidang untuk mengukuhkan pertama, Saudara Dr. Insinyur Sam Witisen sebagai Profesor Riset bidang Oceanografi. Kedua, Saudara Dr. Muhammad Hanafi sebagai Profesor Riset bidang Kimia Organik. Dan ketiga, Saudari Dr. Yekti Maunati MA sebagai Profesor Riset bidang Antropologi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan ini sidang saya buka. Pembacaan daftar riwayat hidup Saudara Dr. Insinyur Sam Witisen oleh Sekretaris Majelis. Sam Witisen lahir di Makassar tanggal 12 Mei 1956. Adalah anak pertama dari Bapak Bram J. Witisen dan Ibu Fatma. Menikah dengan Tuti Suratni dan dikaruniai dua anak, yaitu Joshua Witisen dan Sarah Rosemary Witisen. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 M tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 yang bersangkutan diangkat sebagai peneliti utama terhitung mulai tanggal 1 November 2005. Berdasarkan surat keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 1093A 2012 tanggal 20 November 2012 tentang pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset. Pendidikan formal menamakan Sekolah Dasar Unjani Bandung tahun 1968, Sekolah Menengah Pertama Negeri Sayati Bandung tahun 71, Sekolah Menengah Atas Negeri Margahayu Bandung tahun 74, memperoleh gelar Sarjana Perikanan dari Institut Pertanian Bogor tahun 80, memperoleh gelar Master of Fisheries Science dari Nagasaki University Jepang tahun 89, serta memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Marine Science di Nagasaki University Jepang tahun 1992. Pendidikan non-formal mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kompetensinya, antara lain Biologi Laut di Amerika tahun 84, Oceanografi Perikanan Thailand 85, Aplikasi Radar Sat Kanada tahun 97, Scientific Echo Sounder Singapura tahun 97, dan Scientific Echo Sounder di Norwegia tahun 98. Pengalaman pekerjaan Jabatan Struktural tahun 99 sampai 2001, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut Ambon Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai asisten peneliti muda tahun 85, adjunkt peneliti muda 86, peneliti muda 93, peneliti madya 96, ahli peneliti muda 99, ahli peneliti madya 2002, dan memperoleh jabatan peneliti utama bidang oceanografi tahun 2005. Publikasi ilmiah menghasilkan 54 karya tulis ilmiah yang ditulis sendiri maupun dengan tulis lain dalam buku jurnal prosedi dan makalah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, 24 diantaranya dalam bahasa Inggris dan 2 dalam bahasa Jepang. Pembinaan kader ilmiah tenaga pengajar pada Universitas Patimura Ambon dan Universitas Indonesia. Pembimbing skripsi pada Universitas Patimura Ambon, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Negeri Jakarta. Pembimbing tesis pada Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Patimura Ambon, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia. Pembimbing disertasi pada Institut Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia. Organisasi profesi, anggota Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia, anggota Perhimpunan Biologi Indonesia, anggota Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia, anggota Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia, anggota Himpunan Ahli Pengelola Pasir Indonesia, anggota American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Pada penghargaan, menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2000, rencana Karya Satya 20 tahun, dan 2011 rencana Karya Satya 30 tahun. Kandidat Profesor Riset Saudara Dr. Insinyur Sam Witisen dipersilahkan menyampaikan orasi pengukuhannya.
Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang terhormat, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, rekan-rekan peneliti dan para cendekiawan, para undangan dan hadirin yang sangat saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Mengawali orasi pengukuhan ini, perkenankanlah saya dengan kerendahan hati mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang atas rahmatnya dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menyaksikan prosesi orasi pengukuhan Profesor Riset. Di hadapan majelis pengukuhan Profesor Riset, saya boleh berbangga hati bisa berdiri di sini di antara para cendekiawan dan para peneliti serta hadirin sekalian dalam rangka memenuhi suatu tradisi yang terpelihara dengan baik selama ini dan untuk menyampaikan saripati karya ilmiah selama bekerja di P2 Olipi di bidang oceanografi. Untuk itu izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pemanfaatan Inderaja untuk Pemetaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengelolaan Wilayah Pesisir. Hadirin yang saya sangat muliakan, Indonesia adalah negara kepulauan tropik terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau dengan garis pantai 180.000 km. Jadi jelas bahwa Indonesia memiliki wilayah pesisir dan laut yang sangat luas, jauh melebihi luas daratannya. Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan darat dan laut dan berpenduduk sangat padat. Menurut PBB sekitar setengah dari penduduk dunia tinggal di sekitar 40 mil dari garis pantai. Dan setengah dari kota-kota besar di dunia juga terletak di wilayah pesisir. Sehingga menyebabkan wilayah pesisir sering menjadi wilayah benturan kepentingan dari benturan dari berbagai macam kepentingan. Wilayah pesisir Indonesia memiliki 3 ekosistem tropik yang unik, yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat perlindungan, pemijahan, pembesaran, dan tempat mencari makan bagi beragam biota laut, termasuk pula yang dilindungi seperti penyu dan dugong. Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang dikenal memiliki produktivitas yang tinggi, yang melampaui hutan hujan tropis, jadi sangat kaya dengan keanekaragaman hayati flora fauna, sehingga Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman flora dan fauna dunia, laut dunia. Ekosistem di Indonesia memberikan berbagai jasa lingkungan dalam produk dan sangat berharga bagi masyarakat lokal untuk menjadikannya sebagai tumpuan kehidupan mereka. Ini mendapat tekanan serta ancaman dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang merusak sehingga sumber daya secara drastis sulit ditemukan dan terancam keberadaannya. Untuk itu pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan harus segera dilaksanakan, mengingat laju kerusakannya sangat cepat. Upaya ke arah itu tidak dapat terwujud tanpa menggunakan teknik dan alat yang efektif dan efisien seperti penginderaan jauh atau remote sensing melalui pemanfaatan data satelit. Dalam fase ini pemanfaatan inderaja dibatasi hanya pada pemanfaatan gelombang elektromagnetik atau pada gelombang tampak dan inframerah yang dikenal sebagai remote sensing optik pasif. Sedangkan aplikasi lainnya pada panjang gelombang mikro radio atau dikenal sebagai remote sensing aktif, misalnya radar, tidak dibahas di sini. Pemanfaatan inderaja untuk pemetaan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan wilayah pesisir Indonesia. Beberapa studi kasus. Hadirin yang sangat saya muliakan, adalah sulit mengevaluasi kondisi ekosistem berikut sumber daya hayati pesisir Indonesia yang begitu luas tanpa bantuan remote sensing atau data citra satelit. Dalam banyak hal kajian kami menggunakan secara intensif data satelit Landsat dengan berbagai sensornya. Pemetaan, pemantauan serta evaluasi ekosistem mangrove di Teluk Kotanya dan di Teluk Kajeli, Provinsi Maluku Tengah. Mangrove dipetakan menggunakan algoritma sederhana dengan keunggulan, yaitu dapat memetakan dan membedakan dengan jelas mangrove dan vegetasi darat, sekaligus menangkap informasi habitat perairan dangkal serta terumbu karang dan padang lamun yang berada di bawah air. Pemetaan dan pemantauan mangrove di Teluk Kotanya pertama kali dilakukan tahun 1972-1986. Itu Kajeli antara 1986-1996. Tempuh menuju temporal mangrove itu kemudian dibuat kembali akhir tahun 2000-an. Berdasarkan peta itu, maka luasan mangrove dan perubahannya dapat diketahui.
Data luas mangrove dipakai untuk pengolahan kepiting bakau di Teluk Kota-Nia. Dari perhitungan itu, validasi ekonomi juga dapat kita lakukan bahwa hasil penilaian ekonomi mangrove di Teluk Kota-Nia juga berdasarkan harga tahun 1999, nilai ekonomi total mangrove berkisar 60,9 juta per hektar. Nilai ini sangat rendah karena banyak komponen lain yang tidak sulit ditentukan, baik fungsi dan harga pasarnya. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa membiarkan mangrove sebagaimana asal adanya memberikan nilai ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan mengkonversikannya. Pengelolaan padang lamun di pesisir timur Pulau Bintan. Padang lamun di Indonesia memiliki luas sekitar 31.000 km. Keanekaragaman jenis lamun tidak banyak, hanya ada 12 jenis. Kajian ini dilakukan di ekosistem terumbu lamun di pesisir Pulau Bintan, karena Pulau Bintan merupakan pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang dibatasi oleh Selat Malaka yang merupakan alur pelayaran tersibuk dan terpadat di dunia, sehingga rawan terhadap kecelakaan laut seperti tumpahan minyak yang bisa memusnahkan seluruh ekosistem di wilayah ini. Pengumpulan dan data bioekologi lamun di 4 desa pesisir di Pulau Bintan menunjukkan bahwa Bintan memiliki padang lamun dengan keanekaragaman jenis lamun yang tinggi, yakni ada 10 jenis dari 13 jenis yang ada di Indonesia. Luas lamun hasil analisa 2 citra satelit tahun 2003, 2008 dan citra ALOS tahun 2009 menunjukkan tidak ada perubahan luas, yaitu sekitar 2.600 hektar. Padang lamun umumnya berada dalam kondisi baik, sehingga fungsi ekosistem lamun juga berjalan dengan baik karena terbukti dapat memberikan jasa lingkungan dan produk perikanan yang bernilai komersial pada masyarakat di sekitar Pulau Bintan. Serta kondisi lamun ditambah hasil kajian sosial ekonomi budaya masyarakat Bintan terhadap ekosistem lamun dipakai dalam berbagai diskusi kelompok atau FGD dengan masyarakat, di mana tujuan akhir adalah terbentuknya daerah perlindungan lamun yang diterima masyarakat serta terbitnya peraturan desa yang bisa memperkuat DPL tersebut. Pendekatan kepada masyarakat melalui 4 kali FGD, akhirnya masyarakat bersedia mendirikan DPL. Sedangkan fasilitator desa yang kami bina membantu kepala desa membuat perdes agar memiliki kekuatan hukum, sehingga DPL bisa berjalan efektif. Perdes dari setiap desa tersebut diperkuat lagi oleh keputusan Bupati Bintan sehingga memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana lazimnya di Indonesia, proyek berakhir, kegiatan pun berakhir. Ada beberapa pertanyaan yang tersisa, yakni seberapa efektifkah DPPL mengkonservasi padang lamun? Bisakah DPPL menaikkan pendapatan masyarakat? Pertanyaan ini yang perlu mendapat jawaban melalui riset lanjutan. Pementaran jangka panjang pembukaan lahan Ambon dan dampaknya bagi ekosistem di Teluk Ambon. Provinsi Maluku beribu kota di Kota Ambon. Pulau Ambon sebagai ibu kota. Ambon